Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zamanan wa makanan dia'a wan nur bisalihati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul hannanul mannan, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadratil mukarramun, para hadirin hadirat, para kepala dan juga ketua majelis taklim Al-Fitrah beserta seluruh jamaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari saya, karena memang saya nggak dikasih nama-namanya, jadi saya nggak sebutin namanya Pak ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun dari saya. Dan juga yang saya sayangi, saya punya ponakan di sana tuh namanya Muhammad Nur. Sifatnya darurat ini Pak. Saya lagi ngajar sekolah, tahu-tahu ditelepon katanya minta tolong, ustadznya nggak ada, berhalangan, uzur. Akhirnya saya izin dengan kepala sekolah untuk hadir kemari dengan harapan bisa memberikan kebahagiaan buat ponakan saya. Ya walaupun sifatnya sama kayak tahu bulat dadakan. Tapi ya inilah sayangnya paman kepada keponakan. Puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat kesempatan yang telah Allah berikan pula kepada kita. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah sekaligus kita ta'lim di tempat yang mulia ini, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu Allah hafuzkan, amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang selalu senantiasa menjalankan aktivitas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Yakinlah di hati kita, kita akan mendapatkan syafaatul Rasulillah di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan juga saya muliakan, Tarhib Ramadan artinya persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Jauh sebelum manusia diciptakan, setelah Allah ciptakan malaikat dan juga jin, Allah ciptakan dua makhluk. Yang pertama adalah Allah ciptakan akal. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, artinya nasihat orang-orang yang lalai ya. Jauh sebelum Allah ciptakan manusia, setelah Allah ciptakan jin,
dan para malaikat, Allah ciptakan dua makhluk. Yang pertama Allah ciptakan akal, dan yang kedua Allah ciptakan nafsu. Satu seketika Allah panggil keduanya dengan diberikan pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua makhluk tersebut. Yang pertama Allah panggil akal. Wahai akal, man anta? Wahai akal, siapa engkau? Ya Rabb, ana abduka wa anta rabbi. Ana abduka dhaifun. Kata akal apa? Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Aku nih hambamu yang dhaif, yang lemah. Allah tersenyum kepada nih akal, lalu Allah tinggikan derajat nih akal. Selanjutnya Allah memberikan pertanyaan yang sama kepada nafsu. Ya nafs, man anta? Wahai nafsu, siapa engkau? Dijawab oleh nafsu, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Sombongnya nafsu membuat Allah murka, lalu Allah taruh di dalam neraka. Selama 100 tahun lamanya Allah angkat lagi, Allah berikan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Jadi 300 kali nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka, dan di akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke neraka yang mana di dalam neraka tersebut tidak ada makanan dan tidak ada minuman sedikit pun. Baru setelah ditaruh di tempat neraka yang tidak ada makanan, ternyata di dalam neraka itu ada makanan juga ya bapak-bapak, ibu-ibu. Makanan orang neraka katanya tuh buah yang isinya duri, kulitnya duri, dagingnya duri, bijinya duri, semuanya duri. Itu tapi makanan orang-orang ahli neraka. Artinya masih ada makanan. Minumannya ya berupa darah, nanah dan sebagainya tuh, yang menjijikan, yang panas dan sebagainya. Itu namanya masih ada makanan dan minuman. Bukti rasa sayang dan kasihnya Allah kepada makhluknya, walaupun makhluk tersebut sudah masuk ke dalam neraka atau sudah sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang lain, Al-Imam Ghazali mengatakan yang namanya nafsu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan, akan tetapi bisa dikendalikan. Lalu bagaimana caranya mengendalikan nafsu? Qaul ulama mengatakan yang pertama, janganlah banyak-banyak makan. Yang kedua, jangan sering-sering tidur. Yang ketiga, jangan sering-sering berbicara. Lalu yang keempat, jangan sering-sering bermasyarakat. Terkait dengan bulan suci Ramadan ini mencakup semua dari urusan untuk apa? Menahan atau melemahkan nafsu yang ada pada diri kita. Tuh, jadi ada kaitannya. Kita disuruh berpuasa, disuruh jarang-jarang tidur, jarang banyak berbicara, jangan juga sering-sering bersosialisasi. Jarangin makan, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tadi hadisnya sudah diucapkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, saum, berpuasa, menahan
selama bulan suci Ramadan, maka akan diampuni bila dengan keimanan di hati. Jadi kita sedikit lagi mau memasuki bulan suci Ramadan, mau masuki dalam rangka madrasahnya Ramadan, menggembleng diri kita, amarah kita, hawa nafsu kita agar bisa kita kendalikan. Tentunya kita mau memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa cara untuk melakukan ibadah agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerima apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Telah kita ketahui bahwasanya memasuki bulan suci Ramadan, amaliyah sunnah menjadi hitungannya Allah ganti dengan yang wajib. Pahalanya Allah kasih dengan pahala yang wajib. Ibadah yang wajib Allah ganjar dengan 70 kali lipat. Tapi tidak seperti itu juga hadirin. Inilah kita momentum ini menuju bulan suci Ramadan, ada persiapan-persiapannya. Yang pertama apa? Kita diperintahkan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang banyak faedahnya, yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada persiapan tersebut tuh, dengan rasa syukur gembira. Kalau kita bergembira, kata Rasulullah apa? Dijauhin daripada api neraka. Dengan bahagianya kehadiran bulan suci Ramadan, kita sudah mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertitelkan kita dijauhi nanti itu dari api neraka. Lalu yang selanjutnya adalah niat. Kita ketahui apapun itu bentuknya, yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan niat, maka niscaya amal ibadah itu bukannya tertolak, namun enggak ada gunanya karena tidak didasari dengan niat. Selanjutnya apa? Selanjutnya persiapkan dengan kesehatan kita. Tentunya kita mau beribadah nanti sebulan Ramadan dengan berpuasa, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, tadarus Quran. Harus mempersiapkan diri kita dengan kesehatan kita. Jangan sampai waktunya kita sholat tarawih kita berbaring, nauzubillah min zalik, bahkan sampai masuk ruang ICU. Maka itu kita jaga kesehatan dari sedini mungkin, menyambut daripada bulan suci Ramadan. Lalu apalagi dengan ilmu. Ibadah apapun itu bentuknya yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka niscaya ibadah pun tertolak. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah sedangkan kita nggak tahu cara beribadah kepada Allah? Melainkan kita harus banyak-banyak mengkaji ilmu, belajar, ngaji kesana kemari tentang masalah sholat yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu, rukun sholat, rukun wudhu. Jadi dengan ilmu itu juga merupakan persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Lalu yang terakhir, karena ini waktunya sudah jam 12.40, nanti katanya mau ada tanya jawab ya. Yang terakhir adalah doa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita nih untuk umatnya. Walaupun mungkin banyak yang tahu, saya akan menukil sedikit. Ada 4 doa
yang benar-benar harapan Allah, dua doa lagi harapan kita selaku makhluk. Harapan kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam sorga dan dijauhkan daripada api neraka. Nanti masuk daripada bulan suci Ramadan, doa-doa Allah ijabah, Allah kabulkan semua doa-doa kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua lagi adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk banyak-banyak bersahadat dan beristighfar. Maka itu biasanya setiap sebulanan Ramadan kita mau buka puasa bersama, itu kita selalu membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu 4 doa tersebut adalah 4 amanah yang Rasulullah SAW titipkan kepada kita semuanya selaku umatnya. Demikianlah kajian yang singkat ini, karena mau ada sesi tanya jawab. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Ya, maaf. Ya, kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan ilmunya. Saya ingin bertanya karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya. Yang pertama, kita yang mungkin dari sisi saya sendiri sih tidak terlalu minum dalam artian penetapan mulai puasa dan kemudian penetapan hari raya. Dari dulu sampai sekarang kelihatannya selalu ada aja ya bicara ini, bicara itu. Sebetulnya kalau menurut hadis atau menurut hidup ya, yang mana kita ikuti, apakah memang kita sebagai komunitas, kalau misalkan kita sebagai komunitas jamaah mungkin Nahdlatul Ulama atau yang lain. Atuh. Maafin ya jadi mondar-mandir. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus juga ya. Ini jadi polemik nih. Kalau di MUI, saya kebetulan orang MUI juga, Pak. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu selalu ada perbedaan. Yang tanggal sekian, bahkan sudah 3 hari berpuasa baru ada yang mulai puasa. Bahkan ada yang 2 hari sebelum puasa menurut pemerintah dia udah puasa duluan, yang di daerah sana lah gitu ya. Lalu bagaimana cara diri kita meyakinkan yang mana nih yang lebih paten atau yang lebih yakin kepada diri kita? Jadi dalam sebuah kajian, bila mana satu orang memberikan fatwa dengan puluhan orang yang memberikan fatwa, bedanya banyak. Di sini dia ijma kiasnya semuanya dikeluarkan, dari hadisnya, Qur'annya, ijma'nya, kiasnya semuanya dikeluarin nih. Dari ustadz yang misalkan mohon maaf Muhammadiyah itu ada sekian orang, dicampur adukan dalam satu wadah yaitu MUI. Semua jadi satu di situ, Pak. Dan tidak bisa memberikan fatwa atau
keputusan, melainkan apa? Bermusyawarah. Yang mana nih yang lebih condong? Ini sudah masuk 20 derajat. Harusnya sudah masuk. Oh, tidak, belum. Walaupun 20 derajat tapi dia masih kealingan awan-awan. Kita kan masih lihat bulan. Memang kalau Rasulullah, di zaman Rasulullah, kalau mengikuti sunnah kita disuruh melihat bulan, tapi tidak semua orang bisa belajar mantik atau ilmu yang tentang bulan tersebut. Dari semua ahli-ahli dalam bidang tersebut dikumpulkan menjadi satu di MUI tersebut. Di situ dimusyawarahkan yang mana yang terbaik. Dan setelah dimusyawarahkan dapat hasil musyawarah tersebut, itulah yang dijadikan patokan oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya orang banget Pak. Rumah saya di Cipinang Muara, mungkin banyak yang kenal nama Marzuki bin Mirot. Orang pemerintah puasa misalnya tanggal 10 di 11-nya karena belum masuk hitungan, karena alasannya belum terlihat. Cuman walaupun saya orang ahli banget dalam bidang NU, cuman saya kan masuk ke MUI juga. Di situ saya melihat yang namanya dari LDII, dari ini itu dan sebagainya, banyak ormas-ormas Islam yang kuat gitu, dan juga pemahamannya juga tidak lemah juga gitu. Artinya apa? Di sini kita mufakat, mendapatkan hasil mufakat tersebut, ya sudah kita putuskan, dan itu pun disumpah juga, berani bertanggung jawab untuk itu. Lalu bagaimana dengan yang satu orang ini? Kita kira mempertanggungjawabkan nggak nih keputusan dia tanggal sekian puasanya karena pas, misalnya menurut dia seperti itu, kira-kira bisa nggak dipertanggungjawabkan? Sekarang masalah hati Pak, namanya ibadah kita itu masalah keyakinan, yang mana yang lebih yakin itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya Pak, karena saya orang MUI, jadi ikutin yang terbanyak, karena yang bertanggung jawab itu orang MUI semuanya, negara Indonesia. Terima kasih Pak sebelumnya, mohon maaf lebihnya. Ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan puasa atau ibadah, sholat dan sebagainya? Ya, Bapak, Ibu, siapa yang bertanya? Atau Ibu-ibu? Ada lagi nih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, mendengar ya Pak ya. Ya. Kan kita kan rumahnya lumayan jauh, jadi setiap sampai rumah itu waktunya sudah mepet masuk sholat taraweh. Jadi saya kalau sholat taraweh itu biasanya di rumah. Nah pertanyaannya, kebetulan rumah saya dekat musola. Speaker dari musola itu terdengar jelas ke rumah. Jadi saya ngikutin sholat taraweh, tapi saya sholatnya di rumah, tapi ngikutin imam di musola. Pertanyaannya, apakah bisa seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget tuh. Kita sering pulang telat pekerjaan dari kantor. Ya, hakikatnya yang namanya bekerja juga ibadah, Bu. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan yang tadi saya bilang, pakai niat.
umat Nabi Muhammad itu kita pakai niat dinilai sama Allah ibadah. Bikin kopi buat suami, kita niat itu, saya niat nih bikinin kopi buat suami untuk ibadah kepada Allah, itu dapat nilai ibadah tuh. Ya, dapat nilai ibadah. Nah, perihal masalah sholat di rumah, itu jarak dan antara masjid atau musola ke rumah dempet apa ada jarak, Bu? Satu rumah. Oh, seperti itu. Enggak berdempetan? Enggak. Jadi kalau tidak satu ruangan, itu kita dianggap memisahkan diri kecuali satu tembok. Walaupun ada sekat, itu kita bisa berjamaah. Terus gimana Pak Ustadz? Ya sholat sendiri aja, sholat sunnah. Kita nggak usah ngejar terawihnya deh, yang penting wajibnya deh jangan sampai ketinggalan. Kadang-kala kita nih hal yang sunnah kayaknya berusaha kayak jadi wajib. Misalnya apa contohnya? Contohnya tuh kayak buka bersama lah. Buka bersama kita repot dan sebagainya. Ya, sholat maghrib entar-entaran karena kita jadi panitia repot banget beresin itu dan sebagainya. Itu kan buka sifatnya sunnah. Yang wajib malah ditinggalin tuh. Masya Allah, itu dia. Tapi dengan bahasanya seperti itu, emang bahasanya niat, Pak, bahasa bagus. Saya sholat di rumah, udah niat sholat, gitu. Ya. Jadi gimana Pak Ustadz? Tetap sholat sendiri kalau di rumah, Bu. Ya, sholat sendiri. Tapi kalau ada suami ya jamaah sama suami. Dan nggak apa-apa, Bu, nggak usah pakai nggak usah pakai difikirkan banget. Tetap yang namanya ibadah adalah ibadah, Allah nilai kok. Kondisi apapun kita Allah tahu. Yang penting kita dasari dengan niat. Ya, seperti itu, Bu, ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudahan orang tidak berpuasa. Kalau ibu-ibu yang hamil itu diperbolehkan tidak berpuasa. Dan wanita menyusui juga diperbolehkan tidak berpuasa. Apakah di bulan Ramadan ini dia ada kewajiban untuk membayar fidyah aja atau harus mengganti dengan beberapa puasa yang ditinggalkan, puasa wajibnya? Ya. Terima kasih. Baik, ya baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Buat merekam beda. Terus. Ya, terima kasih pertanyaannya. Allah memberikan segala kemudahan untuk hambanya beribadah kepada Allah, terutama tidak hanya untuk orang yang hamil tua ya, yang hamil tua atau yang sedang menyusui
dan juga dalam perjalanan. Ada 3 tuh, perjalanan juga tuh. Perjalanan keluar kota, daerah. Atau itu apakah kita bayar fidyah? Bayar fidyah itu adalah bayar orang yang meninggalkan puasanya. Dan itu bayar fidyah itu bagi orang yang sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup dia apa? Bayar puasa lagi, karena puasa adalah ibadah yang wajib. Tuh, yang wajib. Jadi nggak perlu bayar fidyah. Lain halnya kita mau bersedekah. Itu ya. Kalau bayar fidyah itu tuh biasanya nih orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal dunia, dihitung deh tuh dari usia dia akil balik. Walaupun dia dulu ahli ibadah, walaupun dia itu berpuasa dulunya, cuman kan namanya ibadah puasa cuman ibadah dirinya sama Allah yang tahu. Mungkin di rumahnya bisa aja dia berpuasa, sahur bareng sama keluarga, buka bareng sama keluarga, tapi kan nggak tahu kalau di luar. Seperti itu. Nah, maka itu ulama-ulama terdahulu memberikan perintah untuk membayarkan fidyahnya atau menggantikan puasa daripada orang yang meninggal tersebut. Bagaimana tuh kalau orang yang segar itu tadi, misalnya nih orang setelah melahirkan atau setelah menyusui udah selesai, ya ganti bayar. Seberapa ya, seberapa banyak ya tinggalkan. Seperti itu Bapak. Jadi tetap yang namanya bayar puasa wajib gitu ya. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Ayo baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu waktu-waktu yang afdol untuk zakat fitrah. Yang kedua, hukuman apa untuk orang yang lupa mengeluarkan zakat fitrah pada saat Ramadan? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, mati lagi nih. Begini mulu. Pertanyaannya adalah waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran fitrah, zakat fitrah itu sampai kapan Pak Ustadz? Terus ya, apa ganjaran atau apa hukuman orang yang tidak membayar atau lupa membayar zakat? Zakat fitrah adalah perintah Allah yang wajib, bahkan dijajarkan setelah perintah sholat. Kata Allah apa? Aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu adalah hal yang perintah Allah itu udah wajib banget. Bahkan Qarun matinya juga itu gara-gara dia nggak mau membayarkan zakatnya. Setelah Allah mengabulkan doa Nabi Musa yang diminta oleh Nabi Musa untuk Qarun agar supaya diberikan kekayaan. Setelah kaya, Nabi Musa memintakan zakatnya, nggak mau bayar zakat, malah difitnah tuh Nabi Musa hingga akhirnya apa? Allah lululantahkan dan dipendamkan seluruh harta dan juga dirinya Qarun masuk ke dalam perut bumi. Itu cuman masalah zakat yang tidak mau membayarkan. Tapi kalau lupa gimana? Kalau lupa, yang namanya lupa ya udah uzur itu, lupa. Sama halnya kita apa? Sama halnya kita lagi berpuasa. Kita lupa nih puasa, itu rezeki dari Allah itu. Kita makan, setelah makan 2 piring
Lah itu rezeki dari Allah. Apa dikatakan dosa? Tidak. Emang lupa. Kan iya. Manusia emang Allah titipkan sifat lupa. Allah yang nitipin. Ya, Allah yang nitipin. Apakah dosa? Lah tidak, lupa. Selesai kalau udah bahasa lupa. Kecuali sengaja tidak mau membayarkan zakatnya, itu langsung Allah berikan ganjaran seperti itu, seperti Qarun. Lalu waktu deadline-nya kapan? Waktu deadline pembagian atau pembayaran zakat fitrah itu sebelum khatib naik mimbar saat sholat Idul Fitri. Nah, kita nih hati-hati nih, yang dimana di rumahnya masing-masing jadi panitia zakat. Saya pernah jadi panitia zakat itu di daerah Cipinang. Tahu-tahu jam 10 malam saya dapat kiriman beras sebanyak 1 mobil dari Masjid Al-Ijtihad Tebet. Dapat kiriman 1 mobil beras. Itu ketua DKM bahagia. Akhirnya saya bilang, kenapa bahagia? Malu nih, kita mikir nih. Emang apa? Lah ini kan harus dibagi-bagiin lagi kepada yang mustahik. Sedangkan yang di rumah, di masjid kita, musola kita masih banyak nih yang belum dibagi-bagiin nih. Sedangkan orang fuqara wal masakin udah kelar semuanya dah. Ini masih ada sisa, tanggung jawab siapa? Panitia. Akhirnya apa? Akhirnya tuh panitia siapa? Saya bilang wajib hukumnya kelarin nih masalah. Sampai jam 2:30 malam saya keliling tuh nyari apa? Fuqara wal masakin. Biasanya di pinggir-pinggir jalan tuh orang pada bawa gerobak, kita bagi-bagiin tuh beras tuh 10 kilo dari mulai Klender sampai Pondok Gede, 1 mobil habis sampai jam 3. Sebab pertanggungjawabannya besar sekali nih panitia zakat tuh. Kecuali zakat mal. Kalau zakat mal setelah sholat Idul Fitri masih kita pegang, nggak ada masalah. Atau sebulan setelah Idul Fitri kita pegang masih ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada deadline-nya. Kalau zakat fitrah itu sebelum khatib naik mimbar. Lebih afdolnya gimana Pak Ustadz? Lebih afdolnya kita yang mau bayar zakat, bayarin zakat kepada keluarga kita dulu deh tuh yang susah. Jangan langsung ke pihak masjid atau panitia zakat, jangan. Kita lihat keluarga kita nih, yang saudara kita yang susah. Itu yang lebih afdol. Saudara kita nggak ada yang susah, tetangga kita, sekeliling rumah kita nih. Sekeliling rumah kita nggak ada yang susah, udah enak semuanya hidup, udah pada punya handphone semuanya, motor udah punya ada, semua pada makan enak lah. Baru dah tuh. Kenapa sih adanya panitia zakat di masjid? Karena yang dikhawatirkan seperti itu tuh. Udah capek nyari kemana gue ngasih zakat fitrah nih, zakat gue. Kalau ada panitia zakat kan udah enak, udah ada penyalurannya. Sebenarnya sih gampang, tinggal oper kemana? Oper aja ke yayasan yatim, ke yayasan panti asuhan. Sebenarnya, cuman kadangkala panitia atau pengasuh di yayasan panti asuhan itu kalau udah malam takbiran udah pada kagak ada, udah pada pulang kampung. Seperti itu Pak. Ya, jadi perkara orang yang lalai atau lupa untuk membayarkan zakat tidak berdosa, lupa hukumnya. Seperti itu. Ada gantinya? Ada, sodakoh gitu, tapi kagak ada niat zakat fitrahnya, kita niat sodakoh aja. Bukti kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lupa bayar zakat semalam, saya sodakoh aja dah gitu. Kalau masalah pahala yang Allah akan berikan kepada kita, wallahu a'lam. Sebab yang namanya ibadah kepada Allah, jangankan kayak kita nih, Nabi Muhammad aja pada saat ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah ibadah kita diterima ini? Rasulullah nggak berani ngejawab, wallahu a'lam. Hanya Allah yang berhak memberikan pahala kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Berdoa. Wallahu a'lam. Dari saya sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila mana banyak kekurangan, mungkin pemaparan saya dalam keilmuan saya atau pemaparan saya dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hadirin kurang berkenan di hati, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaminkan doa yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu qabla rida wa lakal hamdu ba'da rida anta daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-huzub wa talinu biha as-suq wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ansirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa rada'anna. Allahumma inna na'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahabis su' wa min jaris su' fi jaril maqamah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa sama'atatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu.